Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Azizah, NIM 2030110049. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawa sebagai bagian tugas kuliah Ilmu Islam Terapan tahun 2020 dengan Bapak Nur Said selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Materi yang akan saya kaji lebih dalam yaitu teknologi Islam Terapan. Jika berangkat dari paradigma amali dalam pengembangan ilmu agama Islam, maka terminologi teknologi tidak perlu terasa asing. Pada hakikatnya, teknologi Islam Terapan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan utuh tentang pola keberagamaan menurut ajaran agama Islam. Teknologi Islam Terapan memandang soal keberagamaan Islam sebagai suatu proses yang diliputi seluruh dimensi kemanusiaan dalam seluruh bidang kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan diri sendiri, alam sekitarnya, dan terutama adalah kaitan eksistensial antara hamba dengan Tuhannya. Istilah teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne, kata dasar teknologi, berarti art, skill, dan keahlian, keterampilan ilmu. Jadi, teknologi Islam Terapan dapat diartikan sebagai ilmu tentang prinsip dan cara-cara yang disusun sistematis menurut acuan tertentu untuk membangun perilaku, baik perorangan maupun kelompok, sesuai dengan kualifikasi keberagamaan dalam Islam agar tujuan risalah dapat diwujudkan. Tujuan risalah dengan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia untuk membawa dan menebar rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Dakwah yang sangat baik telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yang terbukti efektif dan sukses. Jadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mencapai tujuan risalah tersebut dengan meneruskan dakwah yang seperti dilakukan Nabi Muhammad dengan baik dan efektif. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, metode dan keahlian seperti menyerupai episteme dalam mengartikan prinsip-prinsip ilmu, tetapi berada dalam tujuannya adalah untuk berbuat dan membuat sesuatu. Untuk membuat dalam teknologi dibutuhkan beberapa pengetahuan dan pengetahuan teori yang sudah dibaca, menyusun agar tujuan risalah yang diharapkan dapat terwujud. Dalam metode ilmu Islam amali, tahap baru dapat dilakukan jika teori-teori empiris sudah selesai dirumuskan. Empiris sendiri dapat kita tahu bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Jadi, dari pengalaman tersebut bisa kita jadikan pandangan untuk berbuat sesuatu dalam hal mewujudkan risalah. Jarak antara potensi teori dengan wujud perilaku dapat dijembatani oleh teori perilaku, baik dengan pendekatan agama, psikologi, atau sosiologi. Dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Alur analisa ini tidak hanya dalam kegiatan penelitian, tetapi juga dalam tahap teknologi terapannya. Sejauh ini, analisis lebih diarahkan pada teknik menumbuhkan perbuatan atau perilaku dalam teknologi Islam Terapan, dan bukan pada bentuk atau wujud konkret dari perilaku itu sendiri. Harus ada perbedaan, tetapi tidak perlu pemisahan antara bentuk konkret perilaku dengan cara atau teknik menumbuhkan perilaku tersebut. Dalam teknologi Islam Terapan, wujud konkret perbuatan atau perilaku ditentukan oleh ajaran Islam sebagai nilai keagamaan yang sudah diuraikan di atas, bahwa terdapat hubungan sinergis antara bentuk-bentuk perilaku dengan pencapaian risalah. Artinya, jika bentuk perbuatan dan perilaku sudah sesuai dengan isi ajaran agama, maka
kondisi kehidupan yang dikehendaki oleh tujuan risalah akan terwujud. Jika tujuan risalah ini tidak terwujud, maka ada ketidaktepatan atau bahkan kesalahan. Mungkin pada teori yang mendasari teknologi terapannya, atau pada telaah tentang isi ajaran sebagai nilai keagamaan. Sebagai upaya penjelasan, contoh-contoh di atas konkretnya dapat dalam bentuk teknologi sholat, teknologi kerukunan agama, teknologi terapi agama, teknologi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, teknologi tasawuf amali, dan berbagai ragam perilaku agama dalam Islam. Saya ambil salah satu contoh tersebut, yaitu teknologi pemberantasan korupsi atau melawan korupsi. Korupsi hanya salah satu jenis tindakan curang. Kita bisa mengembangkan teknologi untuk mendeteksi korupsi serta mencegah korupsi. Dengan adanya tersebut, bangsa kita dapat damai, sejahtera, dan nyaman. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh terlepas diri dari nilai-nilai keagamaan Islam. Bagaikan agama tanpa ilmu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa agama akan buta. Untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh adalah surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dalam peperangan. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana teknologi. Jadi, sumbangan penting dari ilmu Islam terapan adalah kita dikenalkan paradigma baru, yakni paradigma amali yang membawa kesadaran baru. Ilmu Islam juga harus siap mengembangkan teknologi. Teknologi bukan hanya urusan sains saja. Kita, mahasiswa Usuluddin, juga bisa dengan membaca juga berarti menjadi teknologi dalam ilmu keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.